Halo, halo, assalamualaikum. Halo, halo, tes, tes. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, rasa udah lumayan baik nih yang udah masuk. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi kemarin kita sudah belajar pengenalan JavaScript, uh, sintak ya, dasar-dasarnya, variabel, dan masuk ke pembahasan operator. Pembahasan yang cukup mudah sih hari ini. Kita bisa belajar kembali ke SD matematika gitu kan, penambahan pengurangan bagaimana sih di JavaScript itu dilakukan gitu kurang lebih. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi ke-9. Oke, JavaScript operator. Oke, kita langsung bahas saja. Gimana UTS kemarin teman-teman? Gampang banget kan? Rugi nih yang nggak dapat 100 rugi teman-teman. Gampang banget, itu materi termudah yang pernah saya buat nih. UTS kemarin tuh teman-teman. Harusnya lancar. Dan jangan lupa absen ya teman-teman. Absen itu ternyata ditarik terus sama BAK. Jadi saya paling hanya ganti, nggak tahu sih ditarik pas sudah update ditarik lagi atau enggak. Jadi saran saya setiap pertemuan jangan sampai lupa absen di e-learning karena tim akademik akan langsung ngambil absen di e-learning ini teman-teman. Jadi oke, kurang lebih seperti infonya. Nah sekarang kita masuk ke materi langsung JavaScript operator. Apa sih operator itu teman-teman? Jadi setiap bahasa pemrograman pasti ada operator teman-teman. Itu sudah pasti karena setiap bahasa pemrograman membutuhkan sebuah proses ya, entah itu perhitungan atau segala macam ya, metode baru atau segala macam ya, e-learning, machine learning, apalagi machine learning itu semuanya hampir semuanya isinya adalah matematik. Dan jadi sebenarnya ini kita kembali ke masa-masa SD kali ya. Kita diajarin penjumlahan, pengurangan ya. Cuma yang saya tegaskan adalah simbol teman-teman di sini. Pemakaiannya seperti apa. Jadi kita akan belajar aritmatika seperti yang sudah kita ketahui ada penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian teman-teman. Jadi inilah simbol-simbolnya ya. Jadi kalau kita penjumlahan tetap sama, simbolnya adalah plus, pengurangan minus, perkalian yang sedikit berbeda kita pakai asterik ya atau bintang dari sebutnya. Pemangkatan double bintang, terus pembagian ya, untuk pembagian biasanya kita pakai titik 2, di bahasa pemrograman kita pakai slash. Ini hampir semua bahasa pemrograman sama sih, di PHP, di ASP, di Go juga sama, ya kurang lebih sama seperti itu teman-teman. Simbol-simbolnya mirip sama, sisa bagi modulus juga pakai persen ya, kurang lebih simbol-simbol ini aja. Kalau masalah pengurangan pembagian saya rasa saya nggak perlu membahas itulah. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya teman-teman jika dipakai di Java teman. Kemarin kita bahas ini ya, apa kita bahas, saya lupa record. Kemarin kita bahas di ESX yang ke-6 ini. Jadi kita sudah ada punya LED ya teman-teman, jangan lupa. Tapi penting, jadi teman-teman masih ingat kemarin fungsi bedanya apa LED sama VAR teman-teman? Sambil kita review, sambil kita kebetulan ada LED nih, kita define LED di sini. Ini apa LED sama VAR? Bisa Pak. diubah dan nggak bisa diubah, Pak. Ya, sebenarnya sih lebih fungsional di lapangan ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya di lapangan tuh akan terasa ketika yang paling terasa adalah kawan ya. Saya ulangi lagi yang LED. Skop atau jangkauan itu sangat, kenapa?
Kalau var itu jangkauannya, jadi selama kita bikin function, di dalam ada var, kita bisa panggil tuh var-nya selama di scope-nya function, selama di dalam. Nah, kalau jadi biasanya kalau orang, kalau saya di kantor saya nyebutnya adalah kita pakai block function ya, hanya kita pakai let teman-teman. Define variable kita akan pakai let. Itu namanya block function. Jadi hanya dibatasi atau jangkauan variabel ini di dalam function ya. Nanti kita belajar juga sih. Mungkin yang belum tahu itu apa function masih bingung, tapi nanti kita belajar ya. Intinya let itu sebenarnya kalau kita di kantor sih biasanya nyebutnya block function, dan kalau var itu kebalik ya, maaf. Kalau block function itu var, kalau let ini disebutnya biasanya block scope. Jadi hanya ini saja apa biasanya kalau let ini dibatasin if, di dalam if-nya aja, nanti ada for, ada a while, nanti kita bahas sih perulangan, for each segala macam kita akan bahas. Tapi sekarang yang penting kita paham bahwa let ini skupnya adalah kurung kurawal untuk if dan segala macam ya. Pokoknya ada kurung kurawal itu adalah batasan skup teman-teman di let. Nah, kalau var itu batasan adalah function. Kita bikin function ya dia hanya berlaku di dalam function itu toh. Di dalam function kita nggak akan kelihatan. Nah, kalau ini dia nggak akan kelihatan karena apa? Kita nggak bikin scope kan. Di sini saya nggak ada kurung kurawal buka tutup. Berarti let ini semuanya akan bisa dipanggil di satu line ini, satu file ini semuanya akan bisa dipanggil teman-teman. Ya seperti itu. Nah, oke kita kembali ke jumlahan ya. Bisa kalian teman-teman lihat ya, seperti biasa penjumlahan ya tinggal A kali B, dokumen write dicetak ya, totalnya berapa ya, keluarin jumlah ini ngambil dari mana, dari sini nih jumlahnya ya, bisa diambil dari sini, terus kurang ya tinggal A, kurangin B, dokumen write tinggal kurang dari sini teman-teman. Cuma seperti itu aja sih. Nah kalau seperti ini pasti dia var, karena saya nggak define kan ini. Jumlah ini kalau saya nggak define, pasti otomatis dikategorikan sebagai var tipe datanya teman-teman. Variabel, jenis variabelnya adalah var. Jadi kalau defaultnya kita nggak tulis let atau var, pasti jatuhnya ke var. Nah ini bisa kalian coba nanti teman-teman, ini mudah sekali. Kita next dulu baru nanti kita akan coba. Next dulu. Nah, selain ada operator aritmatika, ada operator pembanding. Nah, ini juga di SD pasti kalian sudah pahamin lah, nggak perlu saya jelasin secara panjang lebar. Yang penting adalah simbolnya teman-teman. Ya, simbolnya pun juga kalian pasti semua tahu ini lebih besar, lebih kecil ya. Ini untuk perbandingan. Jadi misalkan nilai sampai sini ya. Misalkan nilai Liu 100, nilai Abi 90. Nah, itu bisa dibandingkan kan seperti itu. Lebih besar siapa? Misalkan Liu 100, Abi 90 berarti kan lebih besar Liu, berarti hasilnya adalah true jika kita pakai lebih besar seperti itu. Jadi ini hasilnya bulan ya, true false ya. Yang perlu ditekankan di sini adalah sama dengan teman-teman. Ya, bedakan sama dengan satu dengan sama dengan dua atau tiga teman-teman. Tiga ini hampir sama sih, tapi tiga ini lebih tegas sih. Artinya lebih strike. Saya sih biasanya lebih aman saya menggunakan tiga sama dengannya. Jadi bedanya kalau sama dengan dua atau tiga ini adalah sebuah pembanding. Kalau sama dengannya satu ya, contoh yang atasnya, kalau sama dengan satu ini, yang satu kan A, ini kan A sama dengan 10. Artinya kalau satu ini adalah memberikan nilai teman-teman. Ya, jangan sampai kalian salah. Jadi jangan sampai lupa bahwa jika sama dengan satu ini memberikan nilai. Kita memberikan nilai ke sebuah variabel. Tetapi jika dua sama dengannya atau tiga, dia sama-sama membandingkan ya, membandingkan nilainya lebih besar atau lebih kecil. Jadi nanti kalau sama dengannya dua, kembalikannya dia bukan value, tetapi bulan pasti. Bukan angkanya berapa, tapi bulan. Jadi bulan ya, jadi nilainya adalah true dan false. Atau biasanya kalau dalam ASCII dia dikatakan angka 0 dan angka 1. 0 itu untuk false, 1 itu untuk true, seperti itu teman-teman. Ya, terus lebihnya lebih besar sama dengan, saya rasa ini yang perlu kalian perhatikan cuma sama dengan aja karena ini berbeda. Tapi kalau lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, saya rasa kalian di SD sudah udah lulus SD semua kan maksudnya gitu. Artinya pembanding, penjumlahan pasti kalian udah paham. Terus
Next, ini yang penting. Bagaimana sih cara pemakaiannya? Bagaimana cara penulisannya, teman-teman? Nah, seperti ini, teman-teman, hampir sama seperti tadi ya. Cuma tinggal let. Ini saya pakai let define let resultnya ya. A lebih besar dengan B seperti itu sih. Jadi nggak ada yang berbeda dengan kita tuliskan di kelas di SD, SMP dan SMA ya. Pembanding seperti itu sama persis ya. Nah, kalau tanda kurung ini adalah maksud saya tanda seru. Tanda seru ini artinya tidak sama dengan atau tidak, teman-teman. Jadi kalau ada yang terakhir yang line ini baris kedua ketiga dari bawah ini pakai tanda seru ya. Tanda seru artinya tidak ya. Terus di sampingnya ada sama dengan berarti A tidak sama dengan B. Dibaca seperti itu, teman-teman. Ya, yang beda paling cuma itu aja. Tapi di dunia matematika juga saya rasa tetap sama. Oke. Nah, yang ketiga kita berkenalan dengan operator logika, teman-teman. Nah, ini juga saya nggak perlu panjang lebar karena secara fungsional teman-teman pasti udah tahu ya. Misalkan katakanlah contoh kasus, misalkan saya ingin mendaftar di antar bangsa. Syaratnya adalah misalkan syarat pertama lulus SMA atau SMK, atau syarat kedua nilai rata-rata 100. Nah, kalau saya pakai logika dan berarti syarat masuk antar bangsa adalah lulus SMK dan nilai rata-rata 100. Artinya jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, artinya apa, teman-teman? Artinya tidak bisa keterima. Betul. Jadi tidak terpenuhi. Artinya salah satu atau salah satu salah itu udah nggak bisa. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Nggak bisa salah satu. Nah, dan ini kebalikannya. Ya. Kalian terpenuhi salah satu, nilai kalian 100 atau jasa SMK, kalian bisa masuk antar bangsa kalau menggunakan ya. Karena atau jadi punya ijazah 100 itu sudah bisa masuk antar bangsa kalau menggunakan logika OR seperti ini, teman-teman. Tulisannya kita bisa pakai OR di JavaScript, kita juga bisa pakai ini double pipeline ya. Kita bisa double. Nah, itu tergantung teman-teman, bebas. Saya nggak kayaknya OR juga N nggak masalah ditulis seperti itu. Artinya itu tadi ya contohnya. Jadi kalau N harus dua-duanya terpenuhi baru bisa true. Nah, kalau OR salah satu benar, nilainya adalah true, teman-teman. Udah benar seperti itu. Next. Nah, sampai sini dulu deh. Kita bahas ternary ini sebenarnya bukan operator tapi if. Nanti kita bahas. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Dari teman-teman semua ada pertanyaan nggak tentang operator? Jadi ini fungsinya sangat, ya pasti sering kita pakai lah. Pasti kita pakai bahkan. Nah, saya rasa saat ini nggak ada programming yang tanpa menghitung lah. Jadi biasanya orang paling jago di programming itu adalah biasanya malah lulusan matematika, teman-teman. Bukan ngitung, karena nggak cuma ngitung namanya aritmatika, tapi biasanya kita ngitungnya seperti penerapan metode seperti itu, teman-teman. Penerapan machine learning ya pasti pakai, apalagi machine learning metodenya banyak. Jadi nggak cuma Pythagoras, nggak cuma panjang kali lebar, tapi biasanya akan panjang sekali perhitungannya. Makanya biasanya teman-teman dari matematika ini kalau untuk programmingnya akan lebih kuat biasanya yang punya basic matematika. Nah, oke, sekarang kita coba sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Dari saya belum ada sih, Pak. Ada yang lain nggak ada ya? Jangan bingung ya. Ini Aman, Pak, aman. aman. Jadi mungkin yang masih awam-awam, insya Allah sih masih aman. Tapi harus tetap memperhatikan, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah masuk benar-benar ini bahasa pemrograman. Kalau kemarin kita CSS, masih HTML, itu masih ringan lah. Istilahnya sintak gitu kan, sintak tok gitu. Jatuhnya ke sintak, perhitungan juga enggak. Jadi kalau script kita sudah ke bahasa pemrograman. Jadi ini lebih kompleks gitu kan, depan. Oke. Nah, kita masih
Misalkan tadi kita bikin matematika dulu deh. Misalkan saya bikin lab lah. Lab A katakanlah nilainya misalkan 100, lab B misalkan nilainya 300. Ya seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja sih. Misalkan kita bikin jumlah kayak nggak usah kita define, nggak apa-apa, biar langsung var, no isu. Jumlah A ditambah B aja. Suaranya mengecil, Pak. Oke. Kecil ya. Sip, mantap. Oke, lanjut ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi biasanya kalau yang saya alamin sih pertama ngoding tuh biasanya bingung mau ngapain sih saya ini. Soalnya gimana sih, itu pahamin soalnya dulu biasanya gitu kan. Nah seperti ini kita misalkan kita mau bikin penjumlahan ya tinggal menampilkan penjumlahan ya tinggal gini aja teman-teman. Jangan lupa dokumen, ini saya sering lupa malah kok dokumen. Write ya, write. Terus kita penjumlahan, misalkan penjumlahan A dan B. Kita pakai yang ini dulu nanti sebelum kita belajar apa fitur barunya. Nah, kita tinggal panggil aja di sini jumlah teman-teman. Jumlah. Dah. Oke. Nah, ini teman-teman. Wah, kurang ada spasi ya. Hasilnya spasi dulu sini. Penjumlahan dan adalah gitu kan. Nah, ini teman-teman, penjumlahan A dan B adalah 400. Menampilnya seperti itu. Nilainya berapa sih? Nilainya kita define 100, berarti 100 ditambah 300. Atau kita bisa tampilkan di sini juga 100 dan 300-nya teman-teman. Misalkan di sini saya bikin, kita bikin yang manual dulu ya, nanti ada fitur lebih enaknya sih. Kita pakai coding versi lama lah ini dulu. Spasi biar enak spasi. Nah ini seperti ini terus. Ini namanya metodenya biasanya kalau dulu saya kuliah disebutnya concat. Kita namanya constring dengan variabel. Tapi sekarang di 6 ini nanti nggak akan seribet ini sih. Lebih enak. Oke. Nah, kita lihat. Refresh. Nah, ini. Penjumlahan 100 adalah 400. Jadi kita ambil 100 ini variabelnya dari sini teman-teman ya. Saya tak kecilin gini maksudnya. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, ini terus ya. Tambah 100 terus B ini 300 kita ambil di sini B, variabelnya B. Terus hasilnya berapa jumlah? Ini kita ambil yang jumlah ini ke variabel sini, tampilkan di sini nih value-nya. Sampai sini ini paling basic sih, gampang banget harusnya. Kalian tinggal silakan ditanyakan jika ada mungkin bingung. Ada yang bingung Mas Yan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba untuk perbandingan teman-teman. Nah, kita banding, kita nggak usah lah, langsung aja. Hasilnya apa? False. A lebih besar B. Salah dong. Harusnya A lebih kecil daripada B. Makanya hasilnya false, teman-teman. Ya. Jadi bukan jumlah lagi nih, tapi saya ganti nih, perhatikan nih. Saya ganti ini tadi harusnya jumlah, saya ganti lebih besar. Jadi A lebih besar daripada B. Ya enggak, pasti false harusnya. Artinya salah. Datanya bulan. Jadi
false atau true teman-teman. Seperti itu. Apa kan? Aman ya? Oke. Kalau sudah aman, ada pertanyaan tentang ini ya gampang lah teman-teman. Kita akan masuk ke ini sebenarnya masuknya ke if ke percabangan materinya, tapi saya masukkan ke sini karena contohnya ada ternary operator. Ini sering banget dipakai ya, terutama untuk coding. Ini adalah salah satu bentuk if sebenarnya. Cuma karena dia masuk ke operator, saya masukin ke operator. Nah, kondisi ini gini teman-teman. Ada kalanya kalian ya contoh simpel gini di dalam kasus ngoding. Misalkan ini adalah sebuah misalkan Doni ya. Doni ini adalah sebuah admin misalkan. Terus saya Rizky ini adalah usernya. Nah, kita bisa mengkondisikan perlakuan di dalam website kita atau aplikasi kita. Perbedaan antara admin dan user. Admin pasti biasanya bisa akses apapun ya, tombol apapun. Nah, kalau user biasanya aksesnya terbatas. Nah, untuk itu kita bisa juga memanfaatkan yang namanya ternary operator. Jadi kondisi ini melihat ya, melihat Don ini admin apa bukan? Kalau admin dia akan dimasukkan misalkan selamat Anda adalah seorang admin gitu. Atau enggak yang user statement B kalau dia bukan admin user selamat Anda adalah user baru seperti itu atau nilai misalkan. Contoh gampangnya sih nilai misalnya. Misalkan nilai saya adalah 100. Nah, jika nilai 100 maka lulus. Jika selain itu maka tidak lulus. Ini contoh ya. Maka tidak lulus. Jadi jika nilai 100 kondisinya statement A akan menampilkan lulus. Jadi akan dicetak lulusnya. Tetapi selain itu, jika ini tidak 100, kondisi ini ya, yang saya tunjuk ini tidak 100, otomatis yang dibaca adalah langsung statement B. Jadi ini sebuah kondisi jika ini terpenuhi kondisinya oke, betul, kondisi ini terpenuhi true, dia akan masuk ke statement A. Jika ini false atau kondisinya salah, tidak sesuai, dia akan masuk ke statement B. Seperti itu aja sih. Simple. Ya, ini sebenarnya juga bisa masuk nested ya, kita bisa bikin condition di dalam condition lagi beranak pinak bisa, tapi kita nggak akan bahas sejauh itu. Yang penting hari ini teman-teman paham bagaimana menggunakan ternary. Nah, ini bentuk umumnya ya, ini bentuk umumnya. Kita lihat contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah ini teman-teman. Nah, ini nilai benar. Ini lebih gampang teman-teman. Contoh kasusnya. Let ya, nilai sama dengan 90. Ya, jika nilai lebih besar 80, maka dia lulus. Jika selain itu, maka dia gagal. Nah, ini kalau bentuk if yang biasa, teman-teman. Ini adalah bentuk if yang standar. Nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan sih. Minggu depan kita sudah masuk if ya. Dan ini if bentuk tunggal namanya di sini. Adalah if bentuk tunggal, if else bentuk tunggal. Jadi seperti ini kalau kita nulis tanpa ternary operator. Nah, kalau pakai ternary seperti apa? Bisa teman-teman lihat di baris kedua terakhir ini ya, ini kurang R ya, ternary harusnya namanya ternary. Dokumen write. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman lihat ini hanya perbedaan cara ngoding teman-teman, perbedaan cara menulis saja. Nah, fungsinya kalau kita sebagai programmer kita bebas mau pakai yang atas if yang biasa ya, if nilai karena lebih enak dilihat, atau ternary yang lebih singkat. Jadi tinggal nilai lebih besar 90 maka pasti lulus. Jika ini tidak true, kondisi nilai lebih besar 80 ini tidak true, tidak sesuai, otomatis dia akan ngebaca statement B. Jadi ini ada statement A lulus, statement B ini gagal. Berarti ini adalah kondisi true kalau kondisi ini true, jatuhnya lulus, ini true untuk kondisi true, dan gagal ini adalah untuk kondisi false. Gitu teman-teman. Fungsinya sih biasanya kalau dari kita developer sih bebas kita mau pakai yang mana ya, saya ulangi lagi tadi, bebas kita pakai yang mana. Cuman kalau kita baca coding orang atau kita kolaborasi dengan teman kita satu tim, otomatis kita sebagai programmer wajib tahu oh ini apa sih gitu, ini penulisan apa sih gitu. Itu sih poinnya di situ. Nah, kita coba. Tapi ini gampang sih sebenarnya, nggak perlu saya coba pun kalian juga sebenarnya udah. Ini udah paham ya. Ini saya matikan aja. Nah, sekarang kita bikin ternary operator. Katakanlah ya
Masih ada yang baru masuk ya? If teman-teman waktunya sudah mau habis ya, nanti kita start lagi. Oke, kita bikin variabel dulu. Awalnya misalkan let lah, let nilai, misalkan nilai tadi sama dengan misalkan lah bebas lah ini ya, nilai bebas, kalian bisa salah. Oke, halo tes. Nah ini teman-teman, misalkan saya bikin di sini, halo. Mas Abdul, mute dulu. Siapa sih saya mute nih? Oke, udah. Jadiin saya host aja Pak, biar bisa panjang, nggak mati-mati. Oke, mana Liu? Halo host ya, udah ya, Liu, udah belum? Sudah Pak, sudah. Oke, teman-teman, kita langsung bahas ini ya. Ini contoh lah, misalkan nilainya 70, ya katakanlah nilainya 70. Misalkan nilai kita bikin, kita coba yang sama dengan tadi teman-teman. Nah, kita bisa bikin sama dengan gini, misalkan nilai kita sama dengan 60. Katakanlah seperti itu. Kita coba yang pakai sama dengan ya. Terus document write is kita pakai document write, terus kita cetak misalkan selamat Anda lulus. Anda lulus. Misalkan seperti itu. Terus else-nya ya. Else-nya misalkan saya jangan tiru ya, saya cuma copy doang nih. Jangan ditiru. Kalian yang masih belajar silahkan diketik ulang biar terbiasa. Nah, seperti ini teman-teman. Jika nilai 60 sama dengan 60, oke. Kita cetak. Browser, harusnya hasilnya apa? Nah, selamat, Anda gagal karena nilai kalian tidak sama dengan 70. Tidak sama dengan 60. Nilai kalian lebih tinggi malah. 70. Gagal. Kenapa? Karena saya pakai sama dengan ini. Pakai 2 sama dengan ya. Perhatikan saya pakai 2 sama dengan. Berarti 2 sama dengan ini artinya membandingkan. Kalau nilainya ini 70, pasti lulus. Karena saya pakai sama dengan. Nah, saya pakai sama dengan. Nah, saya lebih enak gini kayaknya. Nah, teman-teman. Kelihatan nggak? Biar samping-sampingan kan enak. Nah, teman-teman, ini saya ganti ya 70 baru saya lulus. Jangan bingung ya. Nah, 70 baru saya lulus. Kalau nilainya tadi selain 70 karena pakai sama dengan, dia nggak akan lulus. Misalkan nilainya malah 100, nggak akan lulus karena sifatnya di sini loh, gagal langsung kan. Di sini sifatnya adalah harus sama dengan. Nah, kecuali kalau nilainya harus lebih besar atau lebih besar sama dengan, berarti lebih besar sama dengan. Jika nilainya lebih besar sama dengan, ini masih lebih kecil teman-teman, nggak bisa. Jadi misalkan di sinilah lulusnya misalkan di angka 60 lah, ya baru bisa lulus. Nah, seperti ini. Jadi jika lebih besar atau sama dengan 70, mereka pasti akan lulus nilainya. Selain itu gagal. Nah, ini kalau pakai if biasa. Nah, sekarang gimana kalau pakai ternary operator? Nah, kalau kita lebih cukup satu baris, satu line ya, satu line kita sudah bisa membuat ternary operator. Jadi cuma butuh satu baris gini doang. Dokumen write langsung aja. Liu minta di mute ya kalau ada yang gangguan. Siapa?
Nah, kita lanjut ya. Ini kalau kita pakai ternary ya, kita bisa bandingkan lebih simple. Kita bisa kan pakai nilai di sini, nilai lebih sama, kita samain aja lebih besar sama dengan 60, baru dia bisa lulus. Nah, selain itu maka dia tidak bisa lulus ya. Tinggal seperti ini ya. Bedanya apa? Perungkur awal cuma butuh tanda tanya teman-teman. Cuma butuh seperti ini. Nah, lalu baru statementnya. Ini kalau kalian belajar PHP pun sama. Jadi bahasa pemrograman yang lain yang saya temuin sih PHP juga sama. Jadi lulus misalkan seperti ini. Terus titik 2, kutip 1 atau kutip 2 ini bebas ya. Gagal. Nah, seperti ini teman-teman. Cuma butuh seperti ini tok. Cuma butuh in condition. Kita coba. Kita matiin dulu ini. Hasilnya lulus. Kok malah hilang lulusnya? Variabelnya ke komen juga, Pak. Kehapus. Iya, kehapus variabelnya. Ntar. Dah. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi gampang ya, simple. Terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai ternary operator atau if biasa, nggak masalah. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri nih? Sebentar kan, kuliah saya sebentar, materinya ya sedikit-sedikit teman-teman. Padat ya. Nggak padat sebenarnya teman-teman, dikit banget loh teman-teman. Beneran. Biasanya saya bisa sampai 20 slide, bahkan sampai 21. Di atas 20 biasanya teman-teman. Cuma kita kan, saya tahu lah kalian pasti fokusnya nggak akan 100%, apalagi Zoom gitu kan. Fokus 100% Zoom itu sangat sulit lah untuk dicapai. Saya juga kadang kalau ikut seminar tuh ini sambil tiduran, sambil fokusnya susah. Kecuali hal-hal benar-benar menarik banget gitu. Benar-benar wow gitu baru. Kalau hal-hal yang biasa-biasa standar, hanya materi standar, pasti ngantuk lah, nggak fokus lah seperti itu. Makanya sekarang saya batasin minimal 10, bukan minimal, maksimal 10 slide. Jadi yang 10-nya slide lagi saya pindahin minggu depan teman-teman. Saya potong-potong lebih sedikit lagi slide saya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita sebenarnya udah belajar if ya, if pengkondisian. Nanti banyak sekali akan temuin. Pertemuan minggu depan kita akan belajar if ya, semua jenis if plus with case kita akan bahas. Harusnya pertemuan ini karena tadi saya bilang saya potong 10 slide per pertemuan, jadi kita singkat. Tapi harapan saya kalian paham teman-teman. Ini adalah basic banget. Kalian mau bikin apa aja nanti dipastikan pakai ini. Apalagi if, var itu udah nggak bisa kalian lepas dari situ. Setiap saat, hampir setiap coding pasti saya pastikan saya pun menggunakan variabel, menggunakan if itu harus untuk pengkondisian, aritmatika itu pasti dipakai. Hampir nggak ada satu aplikasi pun yang saya buat tanpa mendefinisikan semua itu teman-teman. Jadi ini benar-benar basic, dipahamin ya. Sampai sini ada pertanyaan. Masih ada 2 slide lagi sih. Masih ada 2 slide lagi sebelum saya akhiri nih. Ada 2 slide yang Izin akan bertanya, Pak. Halo. Izin bertanya. Boleh. Itu untuk yang tanda tanya sama titik 2 apa ya, Pak? Fungsinya? Oke, ini adalah formatnya, Mas. Jadi ini adalah hal yang wajib kita tulis ketika kita menggunakan ternary. Artinya sebenarnya tanda tanya ini membatasi mana condition dan mana statement. Jadi ini membatasi, tanda tanya ini artinya membatasi yang mana statement ini. Jadi ini ada statement atau kondisi ya, bukan statement, ini kondisi. Jadi kondisinya apa? Kalian punya nilai apa? Kalian punya kondisi apa? Itu statement di sini. Nah, setelah ada dibatasi dengan tanda tanya. Nah, setelah tanda tanya ini akan ada 2 kondisi teman-teman ya. 2 kondisi yaitu benar atau salah pasti. Kondisi ini kalau nilainya ini benar, dia akan ngedefine pasti yang pertama, define yang lulus. Kalau dia false nilainya pasti akan yang gagal, teman-teman. Karena di sini pasti yang true, sini pasti yang false, teman-teman. Nah, tanda titik 2 ini artinya memisahkan
statement A dan statement B. Artinya memisahkan statement false ya. Format wajib untuk halo halo. Oh putus Liu. Harus Liu yang ini kayaknya, yang start kali ya, biar nggak putus. Oke, halo halo. Kayaknya harus saya yang create, Pak. Ya. Nggak lama lagi kan? Yaudah ini tinggal sedikit lagi sih, tinggal 2 Ya, slide udah. lagi. Mungkin besok bisa dirimu yang tak suruh mulai gitu. Lanjut ya. Kita lanjut, tinggal 2 slide lagi sih teman-teman. Tadi saya masih menjawab pertanyaan dulu ya. Saya ulangin lagi. Jadi ini adalah bentuknya bentuk umum ya. Disebutnya bentuk umum. Jadi bentuk umum dari ternary teman-teman. Jadi wajib ada tanda tanya sama titik 2 ya. Tanda tanya ini untuk memisahkan antara condition dan statement. Terus 2 statement true dan statement false. Jadi yang true ini adalah lulus, yang false-nya adalah gagal. Jadi ini seperti, jadi kalau kita belajar menulis surat teman-teman, kita menulis surat pasti ada kepalanya yang terhormat dan segala macam, pasti ada salam. Nah itu adalah harus kita ikutin teman-teman ya. Nah artinya sendiri tadi ya, untuk memisahkan antara condition dan statement tanyanya, terus titik 2-nya untuk memisahkan antara statement A dan statement B. Nah itu kalau bentuk umumnya ya seperti ini, wajib seperti ini teman-teman. Seperti kita menulis surat, wajib ada kop suratnya, wajib ada kepada siapa, wajib ada isinya, penutup, dan salam penutup. Nah seperti itu sih kalau formatnya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada 4 statement bisa pakai itu, Pak? Bisa juga di dalamnya. Oh, bisa. Di dalamnya bisa juga di dalam kita bisa. Nah, yang statement ini kita bisa masukkan di sini nih. Kita bisa bikin condition lagi di sini. Kita bisa bikin condition lagi, misalkan jika ini gagal lah gitu. Misalkan jika ini nggak tercapai gitu kan. Jika ini nggak tercapai, kita bisa bikin lagi di sini nih. Misalkan jika selain itu apa gitu kan, misalkan selain 60 apa nilainya, itu kita bisa bikin lagi di sini teman-teman. Dan bagi state-nya apa gitu kan, terus apa bla 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 di sini, terus di sini bla bla bla. Nah di sini kita tulis teman apa lagi, bisa sampai ya terserah kalian lah, bebas sampai bikin berapa itu, nggak terbatas sih. Artinya ini disebutnya, nanti kita akan belajar juga sih, ini disebutnya adalah nested if sebenarnya. Ada if di dalam if teman-teman, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan sih. Jadi kita bisa ada berapa kemungkinan terjadi, itu kita bebas lah, kita bisa bebas bikin berapa kemungkinan. Jadi mau if di dalam if, mau if setara, itu banyak jenisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Iya, terima. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi yang boleh apa? Ya, ini Pak, kalau yang bawah kan itu tanda kutipnya 1 ya Pak ya. Harus 1 apa kalau misalkan 2 bisa apa enggak itu Pak? Yang bawah. 2 bisa juga.
Oh iya. no issue. Jadi titik 1, titik 2 nanti saya jelasin deh. Permasalahan change itu Oh, iya. sebenarnya hanya penguat aja. Kutip 2 itu emang kondisinya lebih lebih inilah lebih tinggi dari itu, bisa kategorikan bisa ada 2 arti nanti. Kita bahas selanjutnya sih. Tapi no issue ya. Artinya kutip 1 dan kutip 2 itu persamaan adalah sama-sama mendefinisikan bahwa ini adalah sebuah string teman-teman ya. Ini adalah sebuah string aritmatika, bukan operator yang bisa diolah, tetapi benar-benar ini adalah sebuah string. Jadi semua yang ada di titik 2 atau titik 1 itu dikategorikan sebagai string teman-teman. Gitu. Sih, Pak. Oke. Yang lain boleh yang masih bingung-bingung, kalau ini nggak saya matikan lah biar biar tahu. Ini if yang pertama, if biasa lah, if biasa ini adalah if ternary. Nah, gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ayo Kalau tanyakan. di izin Pak, tanya Pak. Iya. Gimana? Kalau di program PHP ternary juga ada ya Pak? Ada. Sama juga, penulisannya sama juga. Penulisannya sama persis. Sama persis. Penulisannya ternary di PHP. Sama ya. Penulisannya sama di PHP. Saya udah ngoding PHP. Saya juga sering pakai ternary operator. Tapi ini ya itu bebas. Biasanya sih kalau ternary sih biasanya akan saya gunakan untuk hal-hal yang simpel sifatnya. If yang kecil, statement yang nggak butuh statement panjang. Kan biasanya kalau misalkan ada statement, misalkan ini adalah seorang usernya adalah admin, itu biasanya kondisi banyak kan, ada pembatasan hak akses, ada dia bisa statementnya ini nggak cuma string, di dalamnya bahkan ada logika lagi, biasanya akan saya pakai yang masih. Jadi di sini saya bisa ngapain jika dia lulus, makanya dia di sini misalkan dapat apa panjang di sini ya, temannya panjang, nggak cuma selamat Anda lulus, tapi misalkan Anda berhak ini mendapat hadiah total, dihitung menggunakan aritmatika, bandingan segala macam di dalam sini. Biasanya akan saya pakai biasa kalau sifatnya kompleks ya. Tapi kalau cuma kayak gini doang kan lulus atau gagal, sukses atau itu pasti kan saya selalu pakai. Jadi tergantung kebutuhan sih, makanya ngoding tuh, bahkan nanti kalau kalian ngoding mungkin beli buku segala macam, mungkin juga berbeda cara ngodingnya dengan saya gitu. Saya pun juga kadang-kadang baca buku, oh gini dia ngodingnya seperti ini gitu. Ya, jadi banyak-banyak ini aja, mungkin gabung dengan komunitas, akun itu teman-teman, banyak proyek-proyek open source kan, punya Message University segala macam itu banyak. Teman-teman bisa bisa kontribusi. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini kan cuman if sama else. Kalau pakai ternary juga Pak. Bisa. Ada Jadinya betul 2 atau 3 ternary bisa. Kalau di ya dalam tinggal bikin berarti. lagi aja misalkan. Di Iya, di dalam sini kan jatuhnya ini kan ya. Kalau di dalam sini jatuhnya adalah inilah apa else-nya tadi bisa, yang tadi saya bilang, tadi siapa yang nanya pertama tadi, itu bisa dicatat terus di sini, misalkan dia 60, jadi nggak langsung gagal. Jika 60 bikin dibuat lebih ternary kecil lagi. sama dengan 60, ya ternary lagi di sini bisa bikin kondisi, ini bisa bikin kondisinya apa di sini, misalkan nggak gagal lah, misalkan di sini lebih kecil daripada inilah, misalkan nilai Kan jika coba contohin Pak, ini apa? lebih kecil Jika 15. nilai di atas sama dengan 60 lulus, tapi jika nilai dari 40 sampai 60 remit, nilai 20 40 misalnya harus ikut ini pelajaran ulang gitu. Baru gitu gimana Pak? Gampang itu nanti sih di if sih. Ini kita nggak bahas if-nya. Jadi kalau saya bahas sekarang nanti semester minggu depan jadi nggak ada if, bro. Oh ya. Oh iya, minggu depan nggak ada if, jangan sekarang. Sekarang kita akan bahas, ini adalah next lagi soalnya materi, tinggal 2 slide, ada materi ini sih, teknologi yang ESIC ini ya. Oke Pak, siap. Tapi kalau nanti kita ya contohnya seperti inilah, nanti kita bahas inilah sama persis sebenarnya, misalkan lebih besar daripada 10, ini gini doang. Sama persis, tinggal misalkan di sini
dapat jaket misalkan, wah dapat jaket lah gitu, dapat jaket atau apa gitu kan. Terus di sini ya tinggal ke bawah-bawah lagi misalkan di sini nggak dapat gitu kan. Udah gini aja selesai sebenarnya teman-teman. Nah, jika kita pakai ada if lagi di sini masuk ke sini, jika benar kan maksudnya, jika salah, jika kalau ini kan pasti kalau benar dapatnya ini nih. Nah, kalau ini dapat, ini nggak lulus, ini nggak dapat jaket, ya selain itu berarti nggak dapat apa-apa gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah kayak gini, cuma kayak gini doang teman-teman. Ya, tapi nanti kita bahas lebih detailnya. Sebenarnya kita ya ada if sendiri sih nanti di pertemuan selanjutnya, aman kok. Ada sweet case juga. Jadi sekalian nanti bahasnya sama sweet case, sama if, nested if majemuk, if tunggal, kita akan bahas semua jenis-jenis if-nya. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan terkait ternary ya? Kita nggak bahas if sih sebenarnya, tapi kita bahas untuk if sih. Jadi operator kalau if kita akan bahas pertemuan depan. Sampai sini dulu teman-teman. Paham? Ada pertanyaan lagi boleh? Boleh pertanyaan lagi. Lanjut, Pak. Ada. Oke. Gimana? Paham? Saya cuma butuh ini dulu sih. Kalian tuh paham antara penulisannya dong if sama ini dong. Oke. Nah, sekarang yang materi ini nih. Oke. Materi yang ini terakhir nih teman-teman. Nah, bahas template literal. Nah, ini yang lebih memudahkan kita. Jadi nanti kita paham tentang ya, kenapa saya ajukan ini dan kayak gini teman-teman. Nih. Kita nggak perlu balik ke sini dulu. Ini kan if-nya simple semua. Kita matiin. Nah, ini nih yang bikin ribet sebenarnya ini teman-teman. Kalau ini dari pertama saya belajar dulu kok ribet banget di sini. Tadi malah kalian santai ya dengan ini. Kalau saya sih dari awal nggak nyaman dengan ini teman-teman. Tahu nggak apa yang membuat saya nggak nyaman nih? Concat-nya teman-teman. Nih. Concat ini dari dulu saya belajar ini, wah kok ribet banget, harus tanda plus segala macam. Nah kalau sebenarnya variabel gimana ribet. Terus kalau saya pengen penjumlahan di sini gimana? Nah ini sebenarnya kenapa kita fokus hari ini operator. Sebenarnya yang saya tunggu pertanyaan ini tadi, tapi kan nggak ada yang fokusnya ke if langsung ya. Saya kasih ternary. Ada masalah besar di sini teman-teman, tahu nggak? Ini nih, ini bikin ribet. Penulisannya harus kutip 2, tanda plus, variabel. Nah ini yang bikin sebenarnya dari awal pertama dulu saya JavaScript ya. Tapi ternyata sekarang di ESX sudah ada template literal teman-teman. Nah, ini membuat kita para developer bahagia sih waktu itu. Jadi ada template literal ya, penulisannya dengan backtick ya. Fungsinya adalah untuk mengembed ekspresi teman-teman. Jadi kita bisa langsung embed ekspresi di situ, manggil function di situ tanpa tanda plus yang nggak jelas tadi teman. Tadi kan, nah, ya kita lihat contohnya. Nah ini paling saya suka nih sebenarnya. Teknologi JavaScript yang terbaru yang inilah membantu banget. Nah sebelumnya kita seperti ini loh teman-teman tadi kan. Cukup tuliskan gini aja teman-teman. Nah, jadi benar-benar sebuah variabel, kutip 2 lagi. Nah, ini tinggal gini aja. Ini yang simpelnya. Nah, ini nggak perlu. Saya tulis gini aja teman-teman. Langsung di sini teman-teman. Sangat membantu banget developernya. Jadi kutip 2 tambah lagi, kutip 2 tambah lagi. Wah, bikin waktu terbuang sia-sia. Ini backtick ya, atau disebutnya template literal teman-teman. Jadi ini baru satu fitur. Kalau saya nggak pakai ini loh. Nah, ini saya hilangkan aja lah. Kelamaan kan ini. Saya hilangkan.
Ini bisa langsung saya teman-teman, perlu defense segala macam seperti ini ya. Langsung aja di sini bisa saya tulis A plus B. Jadi saya nggak perlu nyimpan ke variabel jumlah dulu. Saya nggak perlu nyimpan, ini saya tambahkan ya, A tambah B ini saya nggak perlu nyimpan ke variabel jumlah lagi. Saya langsung tambahkan di sini teman-teman. Loh, langsung jalan. Ini ya dulu saya pertama belajar nggak seperti ini teman-teman, masih pakai yang plus-plus tadi. Generasi kayak saya, generasi 90 fitur ini. Nah, ini lumayan membantu. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan di dalam dokumen Word langsung teman-teman. Biasanya disebutnya teknologinya adalah tadi template literal teman-teman. Contohnya ini. Jadi ini kita tambahkan kan string antar bangsanya plus kutip 1 atau kutip 2 bebas di sini ya, karena ini string. Nah, kita nggak perlu lagi kayak gini. Langsung aja seperti ini teman-teman nih. Kita jumlahkan juga langsung angka bisa nih. Jumlahin dong 5 kali 7 bisa langsung. Jadi nggak perlu concat pakai ini nih. Plus kutip dulu tutup kutip, nggak perlu teman-teman. Tinggal langsung menggunakan template literal. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Halo? Udah habis kayaknya nih. Ayo, udah habis. Halo guys, gimana? Nanti kita Aman Pak, aman. aman, alhamdulillah. Nah itu yang penting, materi hari ini cuma kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita operator, terus template literal yang kita bahas. Ya itu jangan sampai dilupain ya teman-teman. Let operator, tenere operator itu akan kita pakai terus sampai UAS teman-teman. Dan kalau kalian ngoding di dunia industri pun pasti akan membutuhkan. Nanti akan banyak sekali materi kecil, tapi lumayan banyak teman-teman. Harapan saya bisa semuanya materi minimal paling basic ya. Arrow function, nanti kita pakai map, filter, dan segala macam kita akan bahas. Banyak lah. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada tugas. Aman, Mbak, aman. Oh, Mbak Eri takut banget tugas ya. Sibuk ya pada kalian teman-teman. Ya sebenarnya tugasnya sih kalau dari saya gampang, coba aja ini loh teman. Sebenarnya tugas-tugas yang saya kemarin itu cuma saya pengen kalian mencoba ini ketik-ketik latihan sampel-sampelnya ini kalian coba di rumah gitu. Karena kalau kalian nggak coba nanti UAS kalian dapat soal kalian akan bingung mulai dari mana. Jadi kalau kalian selesai ini kan waktunya seminggu ketemu saya lagi. Pasti kan dalam waktu seminggu ini kalian coba coding ini. Toh ini kalian nggak perlu install apa-apa kan, paling kalau nggak tadi apa butuh install server lah, nggak butuh install Apache, nggak butuh install Nginx juga nggak perlu. Kalian tinggal yang penting ada browser sama minimal Notepad++ lah kalau kalian nggak punya nggak mau install Visual Code ya. Ya seperti teman-teman. Saya sini paham? Ini tugas mandiri sih, saya nggak minta dikumpulin ya. Ini dicoba aja di rumah gitu teman, sampel-sampelnya. Kalian lihat aja, kalian akan paham. Tapi kalau kalian nyoba itu pasti lebih bisa gitu. Jadi kalau kalian bisa inilah, mungkin yang niat jadi programmer atau developer ya, kalian bisa searching lah. Bagaimana sih cara orang bisa jadi programmer itu, bagaimana syaratnya apa? Kalian bisa lihat di, kalau saran saya sih nggak cuma baca buku yang karangan warga negara Indonesia, tapi coba lihat karangan orang-orang developer dulu yang membuat bahasa pemrograman yang belajar dari dulu itu banyak kan mereka sepakat bahwa kunci untuk programmer itu cuma 3, saya bilang. Latihan, latihan, dan latihan. Jadi kalau kalian nggak ngoding, walaupun itu mungkin kalian udah paham cara konsep, bisa menghubungkan antara satu fitur dengan fitur lain, dengan coding dengan coding lain itu akan sulit gitu teman-teman. Ya, oke. Saya udah banyak ngomong nih. Silahkan teman-teman kalau ingin bertanya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya.
yang nanya if nanti nggak usah khawatir. Satu pertemuan sendiri kita akan bahas if, tenang aja. Kita akan bahas if jenis-jenisnya, cara pemakaiannya, dan penulisannya. Oke. Ini Pak, Ayo, yang slide ada pertanyaan yang saya ini Pak, yang slide yang ini, yang sampel, yang sebelumnya Pak. Nah, yang ini Pak. Nah kan yang ini. ya, yang dokumen red yang kedua dari bawah itu tanda kutipnya cuma di akhir saja ya Pak ya, di abis tag BR tanda kutip 1. Yang mana ini? Itu aja yang habis BR itu. Oh ini yang nggak perlu sebenarnya. Tanda kutip ini nggak perlu sebenarnya. Ini bisa dihapus nih tanda kutip ini kan. Ini kan yang saya tunjuk ini ya. Iya. Ini nggak perlu. Iya Pak. Karena saya udah pakai template iya, literal di sini. Saya udah pakai backtick nih. Nah, saya udah pakai backtick. Artinya saya nggak perlu lagi. Sebenarnya ini bebas sih. Ini kan dibacanya di sini sebenarnya ini dibacanya sebagai string. Kalau ini kan bukan string, tetapi pembatas. Titik dua di sini membatasi antara isi udah pasti string. Karena di sini fungsinya tidak sebagai pembatas lagi. Ya. Jadi kalau udah pakai backtick ini di dalamnya ini sudah bebas teman-teman. Seperti nulis seperti ini aja. Sudah nulis kayak biasa aja gitu di dalam string. Jadi bukan lagi menulis di dalam seolah menulis bukan lagi di dalam JavaScript. Nah. Terus. Boleh. Ya, itu jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi? Halo. Ya, itu ya ini cuma tipe aja nih. Nggak perlu kalian ini. Oke. Ada lagi, Bro? Ayo tanya teman-teman. Tanya yang banyak. Operator, basic banget ini teman-teman. Jadi banget lah. Oke. Nggak ada. Ayo. Ini banyak loh. Ada diem. Paham semua. Pastikan kalian paham semua nih. Zen, Abi, Ahmad, Baidawi, Abdul Fahri, paham ya? Dani, Denny, ya walaupun kita nggak pernah tatap muka teman-teman, minimal kita tahu nama lah. Eri, Otman, Liu, Emrasid, Sidik. Ini juga kalau kita ketemu di, mungkin kita nggak akan tegur sapa kali ya. Nggak pernah ketemu. Sedih kalau ini. WFA. Oke, ada pertanyaan? Ada Zen, Sandi, Sahal, Dava, paham semua ya? Dari saya sih nggak ada Pak, paham Pak. Oke, siap, mantap. Nur Muhammad, ada pertanyaan? Jangan galau pas UAS ya. Nanti UAS galau. Ini baru pertemuan, ini baru dasar ya. Nanti UAS pasti akan lebih banyak sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya tekankan teman-teman jangan pernah lupa absen di e-learning, teman-teman. Karena absen itu oke lah, saya bisa ngedit. Misalkan Pak, saya kemarin absen tapi lupa saya absen. Saya bisa ngedit, tapi saya nggak tahu nih BAK sudah narik apa belum. Jadi absensi itu saya nggak tahu. Biasanya per minggu sih ditarik gitu, ditarik di bagian reportingnya BAK gitu. Jadi teman-teman usahakanlah sebisa mungkin jangan sampai lupa absen gitu. Kemarin saya lihat ada beberapa yang nggak tahu saya masuk atau lupa absen, nggak tahu sih. Yang penting ada beberapa yang nggak absen gitu. Nah sekarang untuk mulai sekarang e-learning teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa silahkan dicoba latihan-latihannya. Sebisa mungkin dicoba, sebisa mungkin dipahamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen.